Kekayaan sejati bukan hanya tentang apa yang kamu miliki, tapi tentang apakah hatimu bisa tetap tenang saat memilikinya. Ada banyak orang yang bisa meraih kekayaan, tapi tidak semua bisa menikmatinya dalam kedamaian. Sebagian besar justru hidup dalam ketakutan yang tersembunyi. Takut kehilangan, takut kekurangan, takut tidak cukup. Dan tanpa sadar, rasa takut itu tumbuh bukan dari jumlah harta yang dimiliki, tapi dari ruh yang belum benar-benar selaras. Ruhmu adalah medan energi terdalam yang menentukan apa yang kamu tarik dan bagaimana kamu menjaganya. Saat ruhmu belum tenang, energi kekayaan yang datang terasa seperti beban, bukan anugerah. Kamu merasa harus bekerja lebih keras lagi untuk mempertahankan semuanya. Padahal yang kamu kejar sudah ada di depanmu. Kamu memegangnya erat, tapi tetap merasa seperti belum punya apa-apa. Karena kamu hidup dalam vibrasi ketidakseimbangan. Kekayaan datang bukan hanya karena kerja keras, tapi karena ruang dalam dirimu cukup hening untuk menerimanya tanpa rasa takut. Penyelarasan ruh bukan sekadar tentang spiritualitas tinggi, bukan pula tentang teknik manifestasi, afirmasi, atau logika-logika kesuksesan. Penyelarasan adalah tentang satu hal, kesediaan untuk hidup dengan frekuensi jiwa yang jujur. Apakah kamu menginginkan kekayaan karena kamu merasa tidak berharga tanpa itu? Ataukah kamu menginginkannya sebagai ekspansi dari jiwa yang sudah penuh? Karena semesta tidak memberi berdasarkan permintaan. Semesta memberi berdasarkan getaranmu. Dan ruh yang selaras akan menarik kekayaan tanpa harus mengejarnya. Ia hanya hadir. Ia hanya mengundang. Ia hanya menampung tanpa takut kehilangan. Ruh yang tidak selaras adalah ruh yang masih terikat pada ilusi. Ilusi bahwa lebih banyak berarti lebih aman. Ilusi bahwa memiliki lebih akan menghapus luka masa lalu. Padahal, semakin kamu mengejar tanpa keselarasan, semakin kamu menciptakan ruang kosong di dalam. Semakin kamu menumpuk materi, semakin kamu merasa miskin secara batin. Karena ruhmu tahu, itu bukan jalannya, itu bukan frekuensinya. Dan setiap kali kamu melawan getaran ruhmu, kamu akan kehilangan sedikit demi sedikit ketenanganmu, rasa syukurmu, dan arah hidupmu. Jadi, jika kamu benar-benar ingin menarik kekayaan tanpa rasa takut akan kehilangannya, maka kamu harus memulainya dari dalam. Selaraskan ruhmu, bukan hanya pikiranmu, bukan hanya tindakanmu, tapi bagian terdalam dari jiwamu yang tahu kapan harus menerima dan kapan harus melepaskan. Karena kekayaan tidak pernah datang kepada ruh yang memaksa, tapi kepada ruh yang membuka, yang mempercayai aliran semesta, dan yang berani tenang, bahkan sebelum apapun datang. Itulah awal dari penyelarasan sejati. Dan dari situlah kekayaan akan datang. Dan lebih dari itu, ia akan tinggal, tanpa kamu harus takut lagi kehilangannya. Kamu mungkin pernah merasa rezeki datang, tapi tidak pernah bertahan lama. Ada peluang, tapi seperti terlepas begitu saja. Ada uang, tapi cepat habis entah kemana. Ketenangan datang sebentar, lalu hilang seperti kabut pagi. Dan kamu pun bertanya dalam hati, kenapa semua yang datang tidak pernah bisa tinggal lama di hidupku? Jawabannya pelan, tapi sangat dalam. Karena ruhmu belum siap untuk menerima tanpa takut kehilangan. Saat ruhmu hidup dalam energi ketakutan, apapun yang datang akan ikut takut. Takut menetap, takut diam, karena kamu belum menyediakan ruang yang aman untuknya tinggal. Kekayaan bukan hanya soal materi, tapi soal frekuensi yang nyaman untuk didiami oleh energi kelimpahan. Dan jika dalam dirimu masih ada getaran cemas, curiga, trauma kehilangan, maka kekayaan akan datang. Sekadar menyapa, lalu pergi. Bukan karena kamu tak pantas, tapi karena frekuensimu belum selaras untuk menampungnya. Penyelarasan ruh berarti membersihkan lapisan-lapisan energi lama.
yang diam-diam masih menyimpan rasa takut kekurangan. Itu bisa berasal dari pengalaman masa kecil, dari pola pikir keluarga, dari luka batin yang belum kamu sadari. Dan selama getaran itu belum dibersihkan, kekayaan apapun yang kamu terima akan selalu kamu pertanyakan. Apakah ini aman? Apakah aku pantas? Apakah ini akan hilang? Apakah ini hanya sementara? Dan tanpa sadar, kamu sendiri yang mendorongnya menjauh. Dengan pikiran yang belum bisa percaya, dengan jiwa yang belum bisa menerima sepenuhnya. Ruh yang selaras tidak lagi bertanya, karena ia sudah menjadi jawaban. Ia tidak berusaha mengikat kekayaan, karena ia tahu yang datang dari semesta tidak bisa diambil oleh siapapun. Ruh yang selaras hidup dalam frekuensi tenang. Ia tahu bahwa rezeki tidak harus dikejar dengan napas tersengal, cukup disambut dengan energi yang jujur dan hati yang cukup. Dan anehnya, saat kamu berhenti mengejar, saat kamu hanya menata ruhmu untuk siap menerima, kekayaan justru mulai datang perlahan, tanpa kamu tahu dari mana, tanpa kamu duga waktunya, tanpa kamu buat skenarionya. Jadi, sebelum kamu bertanya, bagaimana cara mempertahankan rezeki? Tanyakan lebih dalam, sudahkah aku menyambutnya dengan ruh yang tenang, bukan dengan pikiran yang panik? Karena semesta tidak tertarik pada siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling selaras. Dan ruh yang selaras tidak hanya menarik kekayaan, tapi mengubah kekayaan menjadi berkah yang menetap. Kita sering mengira bahwa untuk menarik kekayaan, kita harus menjadi lebih pintar, lebih kuat, lebih giat, lebih sibuk. Padahal, bagi ruh, yang dibutuhkan bukan lebih. Tapi jujur, ruhmu tidak tertarik pada kepura-puraan. Ruhmu tidak menyukai pencapaian yang lahir dari rasa takut. Ia hanya bisa bergetar utuh saat kamu hidup dalam kebenaran yang paling sederhana. Siapa dirimu dan apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Kebanyakan orang tidak miskin secara materi, tapi miskin secara energi. Mereka haus validasi, haus pengakuan, haus rasa cukup. Padahal yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk hidup selaras. Jika kamu ingin kekayaan menetap, bukan sekadar mampir, maka kamu harus menjadi seseorang yang bisa menampung kekayaan itu. Dengan kejujuran penuh, kamu tidak bisa menipu semesta. Kamu hanya bisa membuka dirimu, sehingga semesta tahu di mana tempat terbaik untuk menitipkan rezeki. Dan tempat itu adalah ruh yang jujur, tenang, dan terbuka. Ruh yang penuh ketakutan akan menahan aliran. Ruh yang membandingkan diri akan memblokir kelimpahan. Ruh yang memaksa akan selalu menciptakan rasa kurang, meski yang ia miliki sudah lebih dari cukup. Tapi ruh yang jujur adalah ruh yang ringan. Ia tidak menahan, ia tidak mengejar. Ia hanya berdiri tenang dan menerima dengan utuh. Semakin kamu menyelaraskan ruhmu, semakin kamu sadar bahwa kekayaan itu bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi sesuatu yang datang karena kamu siap dari dalam. Maka kamu tidak perlu bertanya lagi, bagaimana cara menarik uang? Bagaimana supaya rezeki cepat datang? Bagaimana supaya aku tidak kehilangan semua ini? Itu semua pertanyaan dari energi ketakutan. Dan ketakutan adalah frekuensi yang tidak bisa ditinggali oleh kekayaan. Yang perlu kamu lakukan hanya satu, benahi getaranmu. Bukan hanya niatmu, bukan hanya usahamu, tapi ruhmu yang selama ini terlalu diam. Dengarkan ia, lembutkan ia, dan izinkan ia hidup bukan dari trauma, tapi dari kedamaian. Karena saat ruhmu jujur, kekayaan datang bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk memperluas cahaya yang sudah kamu miliki. Dan saat itu terjadi, kamu tidak akan lagi takut kehilangan, karena kamu tahu kekayaan tidak pernah pergi dari ruh yang pulang. Kamu sering merasa sudah berusaha keras, sudah bangun pagi, sudah menata niat, sudah bergerak terus tanpa henti. Tapi rezeki tak juga datang. Atau kalaupun datang, cepat pergi,
Dan kamu mulai berpikir, apakah aku kurang kuat, kurang cepat, kurang gigih? Padahal yang kurang bukan pada tindakanmu, tapi pada getaranmu. Yang kamu sebut sebagai usaha, seringkali adalah kepanikan yang disamarkan jadi kerja keras. Ruhmu tahu kapan kamu benar-benar bergerak dari kedamaian dan kapan kamu bergerak karena rasa takut tertinggal. Usaha yang lahir dari energi takut kehilangan tidak pernah bisa menarik kekayaan yang menetap, karena semesta tidak merespon apa yang kamu kerjakan, tapi respon terhadap energi di baliknya. Kamu bisa terlihat sibuk, produktif, aktif, tapi jika ruhmu sedang cemas, jika jiwamu bergerak karena luka, maka semua yang kamu kejar justru menjauh. Karena rezeki tidak mau tinggal di ruang yang penuh ketakutan. Itulah kenapa ada orang yang tenang, tapi rezekinya lancar. Ada yang tampak santai, tapi diberi lebih banyak, karena mereka bergerak dari energi yang bersih. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka tidak mengandalkan panik untuk mencipta. Mereka menyelaraskan dulu ruhnya sebelum menyusun langkahnya. Mereka memastikan bahwa yang menggerakkan mereka bukan luka, bukan tekanan, tapi panggilan batin yang jujur. Dan kamu pun bisa melakukan itu, tapi hanya jika kamu berani berhenti sejenak, berani jujur pada diri sendiri, bahwa tidak semua kesibukan adalah kemajuan, bahwa tidak semua kerja keras datang dari ketenangan, dan bahwa bisa jadi kamu selama ini hanya mencoba membungkam ketakutanmu dengan sibuk yang tidak pernah selesai. Ruhmu tidak ingin kamu sibuk, ruhmu hanya ingin kamu jujur apa yang sebenarnya kamu cari, dan dari frekuensi apa kamu mencarinya. Karena saat kamu mengubah niat, kamu mengubah seluruh jalur energi. Usahamu akan tetap ada, tapi kini ia lahir dari ketenangan, bukan kegelisahan. Ia lahir dari keterhubungan, bukan keterasingan. Dan pada saat itu, rezeki tidak datang karena kamu kuat, tapi karena kamu cocok, karena ruhmu siap dan frekuensimu bersih. Bukan usaha yang ditolak oleh semesta, tapi energi panik yang terlalu bising, hingga semesta memilih untuk menunggu, sampai kamu benar-benar diam dan menyelaraskan diri. Ruh yang telah selaras tidak lagi mengejar kekayaan dengan nafas tersengal. Ia tidak lagi bertanya, kapan datang? Ia tidak lagi menoleh ke kanan dan kiri, membandingkan rezeki orang lain. Ia tidak berteriak, tidak menekan semesta, tidak menuntut hasil. Karena ruh yang sudah pulang ke frekuensinya tidak perlu mengejar apapun. Ia hanya mengundang, bukan dengan kata, tapi dengan getaran. Kamu bisa tahu kapan seseorang sedang bergetar dalam kedamaian. Mereka tak banyak bicara tentang kekayaan, tapi kekayaan hadir di sekitar mereka. Mereka tidak sibuk menunjukkan diri, tapi keberadaan mereka membawa rasa cukup. Itu karena ruh mereka sudah menjadi ruang. Ruang yang bisa dititipi. Ruang yang tidak mengikat, tapi memeluk dengan tenang. Dan semesta selalu ingin tinggal di ruang yang seperti itu. Penyelarasan ruh bukan tentang menarik lebih banyak, tapi tentang menjadi cukup, sehingga apapun yang datang tidak merusak keseimbanganmu. Kekayaan, jika datang ke ruh yang belum stabil, akan menjadi racun. Tapi, jika datang ke ruh yang telah tenang, ia menjadi berkah yang tersebar, bukan hanya untukmu, tapi untuk siapapun yang kau sentuh. Itulah mengapa ruang batinmu lebih penting dari jumlah rekeningmu. Getaranmu lebih penting dari isi dompetmu. Dan penyelarasan itu bukan sesuatu yang kamu kejar dalam sehari. Ia datang ketika kamu mulai berani jujur tentang luka-luka yang masih kamu simpan, tentang ketakutan yang masih kamu peluk diam-diam, tentang rasa kurang yang kamu tutupi dengan pencapaian luar. Ketika semua itu kamu lihat, kamu izinkan muncul tanpa dihakimi, maka ruhmu mulai membuka pintu-pintunya sendiri. Bukan dengan paksa, tapi dengan kasih. Dan pintu itu
adalah pintu tempat rezeki mengalir masuk. Karena rezeki tidak tertarik pada orang yang ingin memilikinya, tapi pada ruh yang siap menyebarkannya. Ruh yang tidak merasa kurang, ruh yang tidak sedang membalas dunia, ruh yang tidak menggunakan kekayaan sebagai pelindung rasa takut. Itulah kenapa semakin kamu menyelaraskan dirimu, semakin kekayaan akan datang tanpa harus dipanggil keras-keras. Ia datang perlahan, tapi pasti. Ia mengetuk pelan karena ia tahu di dalam dirimu sudah ada ruang yang cukup untuk ia tinggali. Semakin kamu selaras, semakin kamu sadar bahwa kekayaan bukan sesuatu yang harus kamu cari di luar sana. Ia bukan sesuatu yang kamu buru sampai kamu lupa bernapas. Ia bukan hadiah atas kerja paling keras. Ia adalah pantulan dari siapa dirimu saat ruhmu benar-benar siap menerimanya. Kekayaan tidak datang karena kamu memaksa, tapi karena kamu memantaskan energi ruhmu untuk menerimanya dengan damai. Ruh yang belum siap akan menyabotase kekayaan yang datang. Ia akan membuatmu merasa bersalah saat menerimanya. Ia akan menciptakan konflik batin, rasa tidak layak, rasa takut terlihat mencolok, atau sebaliknya, ia akan menjadikan kekayaan sebagai benteng untuk menutupi luka yang belum pernah diobati. Itulah mengapa semesta tidak terburu-buru memberimu. Bukan karena ia pelit, tapi karena ia sayang. Ia tidak ingin kamu menanggung kekayaan jika ruhmu belum cukup kuat untuk menampung maknanya. Karena setiap kekayaan selalu datang dengan tanggung jawab frekuensi. Ketika kamu memantaskan dirimu, kamu tidak sekadar mengundang rezeki. Kamu mengubah seluruh medan energi batinmu dari ruh yang haus menjadi ruh yang cukup. Dari pikiran yang membandingkan menjadi hati yang mengalir. Kamu tidak akan iri karena kamu tahu bahwa kekayaan bukan kompetisi. Kamu tidak akan takut kehilangan karena kamu tahu bahwa kamu bukan hanya penerima tapi saluran. Dan ruh yang menjadi saluran tidak akan pernah kehabisan. Jadi mulai sekarang, jika kamu ingin rezeki datang, jangan hanya kejar. Tenangkan dirimu, periksa frekuensimu, dengarkan getaran ruhmu yang paling dalam. Tanyakan dengan lembut, apa aku sedang meminta dari luka atau dari kesadaran? Apa aku mengejar karena takut kekurangan atau karena aku ingin menjadi lebih banyak memberi? Karena semesta bisa membedakan. Ia tidak membaca kata-katamu, tapi membaca niatmu yang tersembunyi di balik semua pencarianmu. Dan saat ruhmu mulai memantaskan dirinya, kamu tidak akan sibuk lagi membuktikan apapun. Kamu tidak perlu menjelaskan keberhasilanmu atau menyembunyikan ketidaksempurnaanmu. Kamu hanya hidup dengan tenang, dengan jujur, dengan hadir. Dan dalam kehidupan seperti itu, kekayaan datang tidak sebagai kejutan, tapi sebagai teman lama yang akhirnya menemukan tempat untuk pulang. Kamu tidak perlu kaya untuk merasa cukup, dan kamu tidak harus berhenti mengejar kok untuk bisa bersyukur atas apa yang sudah kamu miliki. Karena rasa cukup bukan tentang jumlah, tapi tentang frekuensi ruh yang tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada dunia luar. Rasa cukup adalah tanda bahwa ruhmu mulai menyatu dengan sumbernya, bahwa kamu tidak lagi mengejar kekayaan karena rasa takut, tapi karena ingin memberi dari ruang batin yang utuh. Ruh yang merasa cukup tetap punya mimpi, tapi tidak terbakar oleh ambisi. Ruh itu tetap melangkah, tapi bukan untuk membuktikan apa-apa. Ia bekerja, bergerak, mencipta, tapi dengan batin yang tidak reaktif, tidak haus pengakuan. Ruh seperti ini bukan tidak ingin bertumbuh. Ia tetap menerima keberlimpahan. Tapi ia tahu bahwa kekayaan bukanlah jawaban, melainkan alat untuk menyebarkan kesadaran. Dan di titik itu, kamu tidak lagi menggantungkan harga dirimu pada materi. Kamu bisa hidup sederhana dan tetap merasa megah. Kamu bisa punya sedikit, tapi hatimu lapang. Karena ukuran luar
tidak lagi menentukan nilai dalam. Ruh yang seperti ini tidak takut kehilangan, karena ia tidak pernah mengikat. Ia hanya menampung, lalu mengalirkan lagi. Dan semesta menyukai ruh yang mengalir, karena ruh itu tidak menghambat arus. Ia membuka, ia menenangkan, ia menampung, lalu melepaskan. Cukup adalah kekayaan paling awal, dan hanya ruh yang menyadari ini, yang mampu menerima lebih banyak tanpa berubah menjadi tamak. Ia tetap rendah hati, tetap membumi, tetap bersyukur, karena bagi ruh yang telah menyatu, kekayaan tidak lagi jadi pusat, tapi menjadi pelengkap, tidak lagi jadi tujuan, tapi menjadi jalan. Dan saat kamu hidup seperti itu, semesta memberimu bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu siap menyambut dan tidak akan bergantung padanya. Rasa cukup bukan berarti berhenti, tapi berarti kamu tidak lagi butuh dunia untuk mengisi lubang dalam dirimu. Karena lubang itu sudah kamu peluk sendiri, sudah kamu sembuhkan dengan keheningan, sudah kamu isi dengan kehadiran. Dan dalam keheningan itulah rezeki datang pelan-pelan, mengetuk pintu ruhmu, bukan karena kamu memanggilnya, tapi karena kamu sudah menjadi tempat yang layak untuk ia tinggali. Salah satu tanda bahwa ruhmu mulai selaras adalah ketika kamu tidak lagi menahan, tidak lagi menggenggam terlalu kuat, tidak lagi takut kehilangan, tidak lagi membuat rencana dari rasa cemas. Kamu mulai mengalir, bukan pasrah, tapi percaya. Mengalir bukan berarti lemah, tapi karena kamu tahu bahwa kamu terhubung dengan sesuatu yang lebih besar daripada dirimu. Selama ini mungkin kamu menggenggam terlalu keras, genggam rezeki yang baru datang, genggam peluang seolah takut hilang, genggam posisi, status, relasi, bahkan identitas, seakan semuanya bisa lenyap kalau kamu tak jaga terus-menerus. Tapi makin kamu genggam, makin sempit ruang dalam dirimu, dan semakin sempit ruangmu, semakin sulit kekayaan baru untuk masuk. Ruhmu tidak bisa bernapas dalam genggaman. Ia butuh terbuka. Ia butuh melepaskan agar bisa menerima lagi. Penyelarasan ruh membuatmu sadar bahwa kehilangan bukanlah kutukan. Kadang itu adalah pembersihan. Sesuatu dilepas agar ruangnya bisa diganti. Bukan oleh dunia, tapi oleh semesta yang tahu apa yang lebih cocok untuk frekuensimu hari ini. Dan kamu pun tidak lagi memaksa bertahan. Kamu tidak lagi berusaha mempertahankan hal-hal yang sudah selesai. Karena ruhmu tahu, yang sudah tidak selaras, jika dipertahankan, akan menjadi beban batin. Maka kamu mulai mengalir. Kamu tetap punya arah, tapi tidak lagi panik kalau jalan berbelok. Kamu tetap punya keinginan, tapi tidak lagi hancur kalau kenyataan berubah. Karena kamu tahu, bukan kamu yang mengatur segalanya. Kamu hanya menyelaraskan diri agar bisa ikut arusnya. Dan dalam arus itu, ada rezeki yang tidak kamu duga. Ada pertemuan yang tidak kamu jadwalkan. Ada kemudahan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Itulah tanda ruhmu mulai pulang. Ia tidak ingin lagi mengontrol. Ia tidak takut lagi kehilangan. Ia mulai mengalir. Karena ia tahu, yang datang adalah yang pantas, yang hilang adalah yang memang sudah waktunya pergi, dan yang tertinggal adalah dirimu yang paling sejati, ruhmu yang tidak lagi kaku, tidak lagi bergetar dalam ketakutan, tapi mengalir dengan lembut menuju keberlimpahan yang diam-diam sudah menantimu sejak lama. Ada satu titik di mana kamu tidak lagi berdoa dengan kalimat-kalimat panjang, tidak lagi menulis daftar keinginan yang ingin kamu capai, tidak lagi sibuk membayangkan rumah besar, tabungan melimpah, atau kesuksesan yang terlihat di mata orang lain. Karena pada titik itu, kamu tidak lagi merasa perlu meminta karena kamu sudah menjadi. Ruhmu tidak lagi berharap dari luar, tapi memancarkan dari dalam. Dan dari getaran itulah, kekayaan datang, bukan sebagai hadiah,
tapi sebagai cermin dari siapa dirimu saat itu. Kita sering lupa bahwa semesta tidak mendengar permintaan dari mulut, tapi dari frekuensi yang keluar dari ruhmu yang sebenarnya. Kalau kamu berkata, "Aku ingin kelimpahan," tapi di dalam masih menyimpan luka, ketakutan, dan rasa tidak layak, maka yang dikirim oleh semesta bukan apa yang kamu ucapkan, tapi apa yang kamu pancarkan. Tapi saat ruhmu selaras, saat dirimu tenang, cukup, dan terbuka, tanpa berkata apa-apa, semesta mulai bergerak mendekat, karena getaranmu sudah menyamai apa yang dulu kamu kejar dengan rasa panik. Ruh yang menjadi bukan lagi ruh yang menunggu. Ia tidak menanti validasi. Ia tidak mencari sorotan. Ia hanya hadir, dan kehadirannya menggetarkan sekitarnya. Kamu akan tahu ruhmu sudah sampai di tahap ini ketika kamu tidak lagi cemas pada masa depan, tidak lagi tersiksa oleh kekurangan, tidak lagi mengecilkan dirimu karena belum sampai, karena kamu sadar bahwa kamu tidak harus punya semuanya untuk bisa merasa sudah memiliki banyak. Penyelarasan ruh bukan tentang membuat kamu menjadi seseorang yang lebih, tapi menjadikanmu hadir sebagai dirimu yang paling sejati. Dan dalam kehadiran yang utuh itu, rezeki merasa aman untuk datang. Ia tidak perlu diundang dengan teriak. Cukup dengan ruang batin yang terbuka, dan ruh yang sudah tidak memanipulasi semesta dengan kepura-puraan niat, kekayaan suka ketulusan, dan ruh yang tulus tidak sibuk berpura-pura. Jadi jika kamu mulai merasa tenang, jika kamu tidak lagi terburu-buru, jika kamu tidak lagi mencuri perhatian dunia, itulah tandanya ruhmu mulai menjadi medan magnet yang tenang. Dan kekayaan akan datang bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk merayakan frekuensi baru yang sudah kamu bangun. Kamu tidak lagi memanggil kekayaan. Kamu adalah kekayaan itu sendiri. Dan kamu hanya tinggal menjadi tempat di mana semua itu bisa tumbuh tanpa takut kehilangan. Dari semua perjalananmu, dari semua keinginan yang pernah kamu tulis, dari semua usaha yang pernah kamu kerahkan, kamu akan sampai pada satu kesadaran ini, bahwa rezeki paling tenang tidak datang dari luar, tapi dari ruhmu yang akhirnya pulang ke dalam dirinya sendiri. Bukan dunia yang kamu taklukkan, tapi batinmu yang kamu damaikan. Kamu pernah mengejar, dan kamu tahu rasanya. Pernah kehilangan, dan kamu tahu hampa itu seperti apa. Pernah berjuang dari ketakutan, dan kamu tahu betapa lelahnya hidup dalam energi yang tidak selaras. Tapi hari ini, ruhmu sudah mulai berubah. Ia tidak ingin lagi dunia sebagai obat. Ia tidak ingin lagi kekayaan sebagai pengganti cinta. Ia tidak ingin lagi pencapaian jika itu membuatnya kehilangan keheningan. Ia hanya ingin pulang ke frekuensinya sendiri, ke ruang yang tidak berisik, ke medan batin yang tidak lagi ingin membuktikan apapun. Dan dari tempat yang sunyi itu, kekayaan mulai muncul, tidak dalam bentuk ledakan yang mencolok, tapi dalam aliran yang tenang, dalam kebutuhan yang selalu terpenuhi, dalam pintu-pintu yang terbuka perlahan, tanpa kamu paksa. Rezeki tidak lagi jadi sesuatu yang kamu kejar, tapi sesuatu yang kamu sambut dengan senyum yang tidak lagi berharap, hanya menerima, hanya membiarkan, karena ruhmu sudah menjadi tempat yang layak untuk ia singgah. Ruh yang sudah pulang tidak takut kekurangan, karena ia tahu bahwa alam akan menjaganya. Ia tidak takut kehilangan, karena ia tidak lagi menggenggam. Ia tidak iri, karena ia tahu bahwa setiap jiwa punya waktunya sendiri. Dan saat ruhmu hidup seperti itu, hidupmu jadi tenang bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kamu sudah tidak butuh lagi semuanya sempurna untuk bisa merasa cukup. Kamu sampai di sini bukan karena kamu gagal, tapi karena semesta sedang menuntunmu kembali ke arah yang paling kamu lupakan, ke dalam. Dan dari dalam itulah, energi hidupmu akan berubah. Dan saat energi itu berubah, duniamu pun akan ikut berubah. Perlahan, tapi pasti,
Karena saat ruhmu sudah pulang, segalanya tidak lagi terasa menakutkan. Segalanya menjadi bagian dari perjalanan. Dan kekayaan bukan lagi tujuan, tapi pantulan dari keutuhan yang sudah kamu bangun, dalam diam, dalam luka yang kau peluk, dalam kesadaran yang kini hidup di ruhmu yang akhirnya selaras. Jika kamu merasa narasi ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, itu bukan kebetulan. Mungkin ini adalah saatnya ruhmu mulai pulang. Bukan ke tempat baru, tapi ke dalam dirimu sendiri. Tempat di mana semua jawaban sudah lama menunggu untuk kamu dengarkan. Jika kamu ingin berjalan bersama dalam kesadaran seperti ini, kamu bisa bantu channel ini terus bertumbuh dengan menekan subscribe secara pelan. Bukan karena kita sedang viral, tapi karena kita sedang menyatu. Dan bila kamu rasa video ini bisa menjadi cermin bagi orang lain, bagikan dengan niat yang jernih, tanpa memaksa, tanpa berharap pujian, hanya sebagai ruang berbagi dari ruh ke ruh. Terima kasih telah mendengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Sampai jumpa di ruang sunyi berikutnya, di mana kata-kata hanya menjadi jembatan, dan yang bicara adalah jiwa.